Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Sudah mulai guys ya pertandingan final Pokemon World Championship antara Dante versus Satoshi. Pertandingan yang paling ditunggu-tunggu sampai harus tunggu 1 bulan baru selesai episodenya. Setelah sebelumnya menerima panggilan tugas proyek Mew, Go akhirnya tiba di Slateport City, region Hoenn. Di sana ia bertemu dengan anggota Chaser lainnya, yaitu Tokyo dan Shigeru. Go pun segera diajak bertemu dengan Prof Hodaka untuk berangkat menjalankan misi. Sebelum kepergiannya, Go mendoakan semoga Satoshi memenangkan pertandingannya. Satoshi juga turut mendoakan Go dan siap bertanding mati-matian hari ini. Di Windon Stadium, akhirnya hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Pertandingan Pokemon World Championship telah sampai pada puncaknya, di mana Satoshi akan berhadapan melawan Dante untuk memperebutkan gelar champion. Di backstage, Satoshi menyemangati Pokemonnya sebelum melangkah ke battlefield, memastikan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Dante. Tak lama kemudian, Satoshi dikejutkan dengan kehadiran Hikari dan Koharu, yang ternyata datang untuk menyemangati dirinya. Sebagai ganti Go yang berhalangan hadir hari ini, Hikari juga sudah bosan nonton lewat TV. Ia ingin menyaksikan pertandingan Satoshi secara langsung. Sementara itu, Dante merasa momen ini sama seperti waktu pertama kalinya ia mengadakan battle. Terlihat para penonton sudah tidak sabar menunggu. Hikari menunjukkan cara ia menyemangati Satoshi sewaktu di region Sinnoh. Meski menikmati pertandingan, Tim Rocket juga jangan lupa misi untuk mencuri Pokemon terkuat yang akan bertanding hari ini. Awalnya mereka hendak live streaming, tapi kemudian lebih mementingkan menyoraki Satoshi si anak nakal saja. Satoshi memasuki battlefield lebih dulu, merupakan peserta yang berada di urutan terakhir. Namun nyatanya ialah yang berhasil mencapai babak final dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Champion Alola pertama yang berkembang pesat semenjak kemenangannya hari itu. Di lain sisi, Dante yang merupakan champion yang tak pernah terkalahkan, yang diincar berbagai trainer dari seluruh penjuru dunia, memasuki battlefield juga. Ini akan menjadi penentuan apakah rekornya akan tetap tak terpecahkan atau berakhir di sini. Satoshi sudah lama menunggu hari ini. Dante juga mengakui kemampuan Satoshi setelah melihat kemampuan bertarungnya. Selagi Hop menyoraki kakaknya, Sonia join bersamanya. Jauh di Pallet Town, Provokido, ibu Satoshi, dan para Pokemon bangga akan pencapaian terbesar Satoshi. Sesudah itu, wasit menjelaskan peraturan seperti biasanya. Namun di tengah penjelasan, Dante memotongnya, meminta wasit memperbolehkan menggunakan 3 item sekaligus. Dikarenakan Dante ingin melawan Satoshi dalam keadaan full power. Ia pun akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Satoshi. Alhasil mendapat persetujuan dari semuanya. Peraturan pun diubah, yang mana pertandingan pun akan menjadi semakin sulit diprediksi dan tentunya lebih menegangkan. Kedua peserta pun mengeluarkan Pokemonnya, dengan Satoshi mengandalkan Pikachu, sementara Dante memilih Cinderace. Pikachu Thunderbolt sedangkan Cinderace Scorching Hand. Keduanya saling menghit satu sama lain. Akan tetapi hanya Pikachu saja yang terkena damage, sedangkan Cinderace tidak terluka sama sekali. Itu dikarenakan Cinderace Dante memiliki ability Libero yang mengubah tipe Pokemon sesuai serangan yang ia lakukan barusan. Di sini Cinderace itu sudah bertipe ground ya guys ya. Setelah sebelumnya mengeluarkan jurus bertipe itu, ability-nya mirip kayak Protean guys ya. Sadar Pokemonnya lemah terhadap tipe itu, Satoshi pun segera mengganti Pikachu. Tak disangka-sangka Dante juga menukar Cinderace-nya dengan Inteleon. Dia akan segera berhadapan melawan Gengar. Seolah-olah melawan Pokemon Go, namun dengan level yang jauh berbeda. Setelah beradu serangan, Inteleon mengcopy Counter Shield. Gerakan yang dipelajari Satoshi ditiru dengan mudahnya oleh Dante. Gengar pun dibuat kewalahan olehnya. Untungnya ia bisa membebaskan diri dengan Will-O-Wisp. Satoshi langsung membalikkan Gengar dan mengaktifkan Gigantamax Gengar. Gengar melancarkan Gimax Terror yang mampu diatasi dengan dual snipe shot. Sama-sama terkena, hanya saja berkat efek Gimax Terror, Inteleon tidak bisa diganti lagi. Sambil berusaha menghindar, Inteleon Dark Pulse menghit muntung Gengar.
hingga ia kembali ke wujud semula. Akan tetapi Inteleon menerima dampak yang lebih besar akibat dari Gimax move sebelumnya. Malahan ia yang jadi kalah guys ya. Satoshi berhasil mengalahkan Pokemon pertama Dande. Semuanya pun ikut merayakan kemenangan pertama Satoshi. Berikutnya Dande semakin bersemangat mengeluarkan Pokemon ketiganya, yaitu Mr. Rime. Gengar langsung melancarkan Sludge Bomb yang bisa ditangkis Mr. Rime dengan Freeze Dry. Tak hanya itu, Gengar pun ikut dibuat jadi beku. Namun gantinya Mr. Rime tidak bisa lagi mengeluarkan jurus itu berkat efek Curse Body. Meskipun begitu, serangan sebelumnya masih mempengaruhi Gengar. Dande langsung merintahkan Psychic Tirade, area yang meningkatkan tipe Psychic. Dengan satu kali hit Expanding Force, Gengar pun sudah tak berdaya. Dande pun mengatakan ini semua berkat Inteleon, kerjasamalah yang paling penting dalam full battle. Dengan skor satu sama, Satoshi harus lebih berhati-hati kalau ingin mengalahkan orang ini. Tanpa diduga, Satoshi malah memilih Serpents, tipe yang seharusnya lemah terhadap Mr. Rime. Tapi Serpents tidak sedikit pun ragu dan melancarkan serangan bertubi-tubi sampai Fury Cutter menghit lawannya juga. Serpents melanjutkan dengan Brutal Swing, namun kali ini Mr. Rime bisa menangkisnya. Mr. Rime melancarkan Expanding Force lagi yang super efektif sekali terhadap Serpents. Belum lagi shieldnya terjatuh dan area ini juga tidak menguntungkannya. Setelah terkena beberapa serangan, Mr. Rime hendak Expanding Force, namun berkat detect, Serpents sukses menghindarinya. Berhasil memperoleh shield Triple Axel bisa diatasi. Lalu Serpents menggunakan Fury Cutter bukannya untuk menyerang, melainkan menghancurkan battlefield. Efek area pun hilang berkat serangan itu. Kemudian Serpents yang telah sukses merusak strategi Mr. Mime berganti dengan Lucario. Tanpa berlama-lama, Satoshi mengaktifkan Mega Evolution Mega Lucario. Aura Lucario berhembus kencang, menandakan ia begitu bersemangat bertarung. Lucario maju menerjang, namun Mr. Mime masih mampu menghindar. Berkat area S-nya, ia bisa bergerak lebih gesit daripada Lucario dan sukses mendaratkan Triple Axel. Sadar Lucario tidak bisa mengikuti pergerakan Mr. Rime, Satoshi merintahkannya untuk memfokuskan auranya. Dengan begini, Lucario bisa memprediksi arah serangan Mr. Mime. Begitu waktunya tepat, Lucario melancarkan Aura Spear dan berhasil juga mengalahkan Mr. Rime. Dande mengeluarkan Dragapult sebagai gantinya. Lucario double team yang di follow up dengan Ballet Punch. Dragapult yang terkena serangannya mengcounternya dengan Flamethrower. Sebelum terkena dampak yang cukup parah, Satoshi segera menggantinya dengan Dracovish. Dracovish menerjang dengan Dragon Rush. Dragapult mencegahnya mendekat dengan Dragon Dart. Akan tetapi Dracovish menggigit salah satunya. Dragapult untungnya bisa merebut kembali Dragon Darts-nya. Sesaat kemudian Dracovish bangkit dengan jurus yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Seakan tidak peduli, Dande memerintahkan Dragapult melanjutkan serangan. Ketika hendak mendekat, Dracovish menangkap Dragapult dengan duri-duri yang ada di badannya. Selanjutnya Dracovish berupaya meremukkan lawannya. Dragapult mencoba membebaskan diri dengan Dragon Tail. Guna menangkisnya, Ice Fang dikeluarkan. Namun itu belum cukup menghentikan Dragon Tail. Karena efek Dragon Tail, Dracovish dipaksa kembali ke Pokeball dan langsung bertukar dengan Dragon Knight. Dragonite berupaya menghindari Dragon Darts. Akan tetapi ketika sudah dikeluarkan, serangan itu akan terus melok targetnya. Hingga pada akhirnya Dragon Tail kembali menghit Dragon Knight, sehingga ia diganti paksa dengan Lucario. Satoshi mencoba menenangkan diri. Lucario pun mendaratkan Ballet Punch dan mengcounter Thunderbolt dengan reversal. Namun akibatnya Lucario terkena efek Paralyze. Lucario pun hanya bisa pasrah saat di Flamethrower, hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Kalah anjir. Padahal di openingnya Lucario versus Charizard loh guys. Tapi gimana nih malah kalah duluan. Belum aja lawan Charizard. Satoshi pun mengeluarkan Dragonite-nya lagi. Ia mencoba Hurricane yang sayangnya bisa dipatahkan dengan Thunderbolt. Dragonite lalu mengeluarkan Draco Meteor. Dragapult tanpa ragu menyusulnya. Begitu berada dalam jangkauannya, Dragonite menangkap Dragapult, lalu melancarkan Dragonite Meteor, jurus yang ia ciptakan sewaktu berada di lab Robokido. Jurus yang sangat efektif untuk melumpuhkan Dragapult. Dande sangat mengakui kemampuan Satoshi, akan tetapi sadarkah Satoshi bahwa ia sudah menunjukkan seluruh Pokemonnya? Dua di antaranya adalah Pokemon yang bisa menggunakan item.
dan sudah dikalahkan oleh Dante. Kini hanya tersisa Pikachu saja yang bisa menggunakan antara Gigantamax maupun Z-Move. Tentunya tenaganya tidak akan cukup untuk menggunakan keduanya sekaligus. Berada di posisi yang diunggulkan, akhirnya Rillaboom dikeluarkan juga oleh Dante. Rillaboom memulai dengan drum beating yang mana diblok dengan Hurricane yang super efektif terhadap tipe rumput. Akan tetapi bukannya berhenti, Rillaboom justru semakin kuat memukul drumnya hingga pada akhirnya Dragonite pun terjatuh. Ternyata Dante sudah sering mengalami hal ini. Ketika ia menggunakan Rillaboom, otomatis lawannya pun akan mengeluarkan tipe terbang. Dante jadi punya strategi untuk mengatasinya. Satoshi lalu merintahkan Dragonite Meteor. Dante yang sudah tahu gerakan itu bisa mengatasinya. Rillaboom melancarkan drum beating, menghalau Dragonite sekaligus menghentikan serangannya. Ketika Dragonite hendak mendekat lagi, Rillaboom akrobatik menghindari berbagai serangannya. Speednya meningkat drastis dan bisa menumbuk Dragonite sampai tak sanggup berdiri lagi. Sekarang kedudukan sama dengan masing-masing, tersisa 3 Pokemon saja. Satoshi memutuskan memilih Surface yang langsung menghantamkan Meteor Assault versus High Horsepower. Hasilnya Surface bisa mengepaskan lawannya, namun sepertinya juga belum cukup untuk menjatuhkan Rillaboom. Rillaboom menyerang balik saat Surface mencharge tenaganya. Surface kembali mengamankan situasi dengan berselancar di atas shield sambil menghindari tiap serangan. Dengan cepat Rillaboom mendekatinya dan berhasil mendaratkan serangan telak. Hal ini menyebabkan Surface pun juga kalah di tangan Rillaboom. Bisa dikatakan selain Charizard, inilah salah satu Pokemon terkuatnya juga. Tim Rocket tidak terima semisal Satoshi dikalahkan. Mencoba berpikiran positif bahwa Satoshi masih punya Pikachu dan Dracovish. Dante berterima kasih karena Satoshi telah menyajikan pertandingan yang ia idam-idamkan. Namun sayang sekali pertandingan ini akan segera berakhir. Satoshi meresponnya dengan mengeluarkan Dracovish. Dracovish berhasil menghancurkan drum beating. Lalu berikutnya Dragon Rush menabrak Rillaboom yang mencoba menahannya dengan High Horsepower. Dengan membawa semangat juang teman-temannya, akhirnya Pokemon Gorilla itu bisa dikalahkan oleh Dracovish. Dante kemudian menggunakan Cinderace-nya lagi yang cukup berbahaya karena memiliki ability Libero. Di tengah pertarungan, Cinderace-nya berganti-ganti tipe lagi sesuai serangan yang ia lancarkan. Dan bergetaran yang tepat, Cinderace pun berhasil menjatuhkan Dracovish. Satoshi sekarang benar-benar terpojok dengan tersisa Pikachu saja. Sedangkan Charizard-nya pun belum keluar, masih dalam keadaan fit, segar bugar. Namun untuk menghormati Satoshi, maka Dante mengeluarkan Pokemon andalannya untuk melawan Pokemon andalan Satoshi. Dante ingin mengakhiri pertandingannya dengan Charizard, Pokemon pertama yang ia tangkap yang terus berada di sampingnya hingga saat ini. Karena memiliki kemiripan dengan Pikachu, maka Charizard lah yang harus mengalahkan Pikachu itu. Pikachu legendary. Dante langsung mengaktifkan Dynamax Band-nya mengeluarkan Gigantamax Charizard. Sepertinya Pikachu tidak akan menang dalam kondisi seperti ini. Namun Satoshi pantang menyerah memerintahkannya Thunderbolt, yang mana Charizard bisa menghentikannya dengan Max Rockfall. Ketika Pikachu Iron Tail, jurus itu juga tidak berpengaruh terhadap Charizard. Charizard lalu berniat menghabisi Pikachu dengan Max Wyrmwind. Menerima begitu banyak serangan, Pikachu ternyata masih bisa bertahan. Satoshi lalu memutuskan menggunakan jurus Jet Z-Move. Jurus yang menjadikannya sebagai seorang champion diharap bisa menjadi penentu kemenangannya pada hari ini. Hal ini disaksikan oleh semua teman-temannya yang berada di Pulau Alola. Pikachu pun melancarkan 10 juta Volt Thunderbolt yang berbenturan dengan Gimax Wildfire, mengakibatkan seluruh arena bergetar hebat dibuatnya. Namun dikarenakan dua jurus itu, kini muncul fenomena aneh, di mana partikel Pokemon Galar tersebar dengan luasnya. Eternatus yang dikurung di lab kabur dikarenakan fenomena ini. Sementara itu, awan hitam yang seharusnya menghilang setelah Charizard kembali ke wujud semulanya masih ada hingga saat ini. Semuanya terkejut karena di balik awan itu Eternatus menampakkan diri. Sonia pun cepat-cepat menghubungi neneknya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Diduga pemicunya adalah jurus yang saling berbenturan sebelumnya, mengundang Eternatus datang ke sini.
Kemudian Eternatus menembakkan gelombang energi yang dalam sekejap menghilangkan awan hitam. Sempat dikira akan mengacaukan pertandingan, ternyata Eternatus hendak menstabilkan partikel Galar yang tak terkendali, membuktikan bahwa Pokemon itu sudah benar-benar jinak dan akan melindungi region Galar. Semuanya pun berterima kasih sebesar-besarnya kepada Eternatus. Bukan hanya itu, Eternatus juga meninggalkan partikel Galar agar item bisa kembali digunakan. Tak ingin membuang banyak waktu, Dande langsung balikan Charizard dan mengeluarkan Gigantamax Cinderace. Sedangkan Satoshi meresponnya dengan melakukan hal yang sama terhadap Pikachu, mengaktifkan Gigantamax juga. Kini kedua Gigantamax saling berhadapan di battlefield. Keduanya langsung melancarkan G-Max move masing-masing, yang mana dicoba ditahan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya serangan itu menghit keduanya sekaligus. Hal ini menyebabkan Cinderace dan Pikachu kembali ke wujud normal. Di sini Cinderace tanpa diduga jatuh tak sadarkan diri. Menyisakan pertarungan terakhir ini diambil alih oleh Charizard. Pertarungan penentuan baru saja akan dimulai. Sebelum itu, Dande dan Satoshi saling mengagumi kemampuan masing-masing. Dande baru kali ini merasa begitu tersudut, tapi itu tidak menghentikannya untuk memenangkan pertandingan ini. Sementara Satoshi mengatakan petualangannya bersama Pikachu dan seluruh teman-temannya yang ada di penjuru manapun, yang telah mengantarkannya hingga tiba di titik ini. Oleh karena itu, Satoshi bertekad untuk mengalahkan Dande hari ini. Pikachu Quick Attack sambil menghindari Ancient Power Charizard. Berhasil menghit, Pikachu melayangkan Iron Tail yang mampu ditangkis Charizard. Melanjutkan momentum, Charizard melancarkan Air Slash. Begitu Fire Blast ditembakkan, Pikachu sudah siap dengan Electro Wave-nya. Pikachu melawan balik dengan Thunderbolt. Akan tetapi Fire Blast mendorongnya mundur. Dande sengaja memerintahkan Charizard menahan Iron Tail agar Dragon Pulse menghit telak Pikachu dalam jarak yang dekat. Beruntung Pikachu masih bisa menahan damage yang ia terima berkat Thunderbolt. Dihadapkan lawan yang sepadan, Charizard pun mengeluarkan kekuatan penuhnya juga. Pikachu mendaratkan Quick Attack yang hampir tak terlihat. Charizard berupaya membalasnya dengan Ancient Power lagi. Namun Pikachu bisa melompat menghindari setiap serangannya. Di saat inilah para penonton disuguhkan pemandangan pertarungan epik antara kedua Pokemon yang saling melancarkan serangan terbaiknya. Akan tetapi Pikachu menerima lebih banyak damage karena ia terkena Fire Blast. Semuanya yang menyaksikannya bertanya-tanya apakah Pikachu masih mampu melanjutkan pertandingan. Tiba-tiba pandangannya kabur dan Pikachu seketika terjatuh. Samar-samar Pikachu mendengar suara Satoshi. Saat ia terbangun, Pikachu melihat seluruh teman-temannya yang pernah menemani petualangannya bersama Satoshi kini hadir untuk menyemangatinya. Satoshi juga mengatakan mereka semua berada di sisinya. Mendengar hal itu, Pikachu yang sudah roboh itu pun kembali bangkit dengan kekuatan terakhirnya. Di saat-saat seperti ini merupakan momen yang tepat untuk mengakhiri pertandingan ini. Pikachu pun maju dengan Thunderbolt sementara Charizard dengan Fire Blast. Saat kedua serangan saling berbenturan, Pikachu ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya, hingga mampu menumbangkan Charizard Dande yang tak pernah terkalahkan itu. Dengan demikian, pemenang Pokemon World Championship sekaligus juara dunia yang baru adalah Satoshi. Pikachu yang telah pingsan dibawa ke Pokemon Center, di mana Satoshi menceritakan betapa hebatnya Pikachu saat ia mengalahkan Charizard. Tak lama kemudian Dande masuk ke ruangan. Pertandingan mereka hari ini mengingatkan kenangannya saat ia battle pertama kalinya. Kekalahannya pada hari itu membuat Dande semakin tertarik dengan Pokemon Battle. Sekarang Dande hanyalah orang biasa yang perlu banyak berlatih agar bisa bertarung lagi melawan Satoshi. Hikari dan Koharu lalu mengingatkan bahwa penyerahan Piala Dunia akan segera berlangsung. Singkat cerita, Dande yang berkesempatan menyerahkan Piala Dunia kepada champion terbaru yaitu Satoshi. Disaksikan dari seluruh dunia, kini Satoshi lah yang memegang gelar sebagai champion yang terkuat.
Tim Rocket pun merasa tidak sia-sia mereka mengincar Pikachu itu mulai dari episode 1 tahun 1997. Dengan begini berakhirlah sudah Pokemon World Championship atau Master Egg Turnamen yang berakhir bahagia untuk semuanya. Berhasil menepati janjinya, kini giliran Go yang harus bisa menangkap Mew. Menurut kalian gimana guys? Pantaskah si Go ini nangkap Mew?